Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One dan masih bersama Pak Muhadjir Effendi. Pak Muhadjir, ini Lebaran untuk kedua kalinya tidak ada open house, tidak ada silaturahmi di rumah. Padahal kita tahu Pak Menko ini banyak sekali kerabat begitu. Lalu apa yang dilakukan kalau Lebaran harus berada di rumah? Ada sih kerabat-kerabat dekat yang berada di sekitar Jakarta, berkunjung juga ke rumah untuk ikut berbagi bahagia bersama, kemudian tentu saja telepon kepada kerabat-kerabat yang jauh dan bisa pakai Zoom. Ya itu saja. Kemudian yang makan biasa, menikmati sarapan pertama, makan siang pertama, dan tidak ada aktivitas yang menyolok. Baik. Biasa-biasa saja. Dari sekian banyak menu yang dimasak oleh Ibu, apa menu Lebaran yang difavoritkan Menko? Kayaknya sekarang juga tidak ada ya kan, seperti saya ini kan sekarang juga tidak mengutamakan soal makan ya, untuk anak-anak aja gitu. Kalau dulu sih yang pasti ketupat, kemudian opor, ayam, pokoknya yang serum-serum yang berat-berat lah itu. Kemudian kalau ya jajanan ya dulu ada namanya Mas Mongso ya, yang itu dari berbagai ketan, yang warnanya coklat-coklatan itu, dan itu lezat sekali. Dan sampai sekarang saya belum pernah menemukan orang yang selezat masakan ibu saya gitu. Itulah pentingnya mazetong. Ya. Mazetong itu bukan hanya kita mendapatkan bahasa dari ibu, tapi masakan ibu itu juga merupakan bagian dari mazetong. Sampai sekarang saya merasa apapun masakan ibu saya itu belum tertandingi oleh siapapun yang masak ya. Baik. Karena itu mazetong ya. Iya. Berarti kangen dong ya ke Madiun, Zarah begitu, dan itu biasanya Anda lakukan, sekarang tidak bisa Anda lakukan. Pastilah, dan semakin usia semakin senja itu kan melihatnya ke belakang. Hal yang dulu sudah kita lupakan mulai teringat lagi gitu. Beda dengan yang muda itu kan melihat ke depan gitu, sehingga lebih banyak. Saya sering juga telepon dengan teman-teman saya waktu masih di SD, yang waktu masih di SMP, SMA gitu ya. Terutama kita berbagi syukur, masih diberi usia panjang gitu ya, masih diberi kesehatan gitu. Dan kita doakan mereka yang sudah mendahului, dan juga kita doakan yang sedang dalam keadaan sakit. Itu aja, dan dengan adanya media sosial sekarang memang sangat membantu ya. Saya rasa tensi untuk ingin ketemu, ingin reuni, untuk mudik itu sebetulnya juga sudah terreduksi dengan peranan media-media sosial. Tidak segencar beberapa tahun yang lalu. Saya yakin dengan adanya pandemi COVID-19 ini, nanti otomatis sebetulnya juga tensi untuk mudik itu juga akan semakin berkurang dibanding masa-masa sebelum ini. Iya, termasuk juga jangan terlalu konsumtif gitu saat akan hari raya begitu ya. Ini ajaran dari pandemi COVID-19 begitu ya Pak Menko. Betul ya. Baik, tapi kalau tadi cerita tadi dengan teman-teman SD, saya dengar hal yang menarik. Dulu waktu kecil sering silaturahmi rumah ke rumah katanya. Tapi ada cerita makan pisang rebus panas. Itu gimana ceritanya Pak Menko? Ya, kita kalau dulu masih kecil kan ada tradisi rame-rame berkunjung ya, bersilaturahmi. Juga open house itu kan dulu ada ya. Kalau di kita itu semua, terutama mereka yang dituakan itu mesti open house dan didatangi oleh anak-anak rame-rame gitu ya. Dan mereka menyediakan berbagai macam makanan gitu ya. Dan salah satunya itu pisang rebus. Dan kita iseng-iseng aja gitu. Pisang rebusnya disajikan itu masih dalam keadaan panas. Tetapi pisang rebus itu kalau panas kan kita pegang sudah dingin, tapi dalamnya masih panas sekali kan. Betul. Nah, kemudian ada teman yang dia pilih pisang rebus, kita sepakat kita tinggal gitu. Sehingga dia sedang makan pisang rebus yang panas itu, kita pamit gitu. Jadi dia tertahan untuk menyelesaikan makan pisang rebusnya. Kita sudah pergi ke tempat lain gitu. Saya kebayang itu kalau makan pisang rebus yang lagi panas di mulut kayak gimana. Iya, terengah-engah. Ketika dia masih terengah-engah, kita tinggal. Kita pamit salaman rame-rame. Iya.
Betul. Tapi ada juga hal yang menarik, Anda bersama dengan kakak Anda suka pilih-pilih hantarkan makanan ke keluarga. Itu apa modusnya itu? Ya, kita kan ada tradisi dulu ya, kita biasanya yang kebetulan dalam posisi muda, itu kebetulan ayah dan ibu saya juga memang tidak termasuk yang dituakan waktu itu, mengantar makanan biasanya, makanan lengkap ya, kepada mereka-mereka yang dituakan, saudara-saudara kita. Itu kalau ciri untuk yang sangat lengkap itu adalah kalau disertai dengan panggang ayam. Ya. Panggang ayam namanya ingkung itu berarti itu memang orang yang sangat dituakan. Nah, biasanya kualitas atau jenis makanan yang dikemas oleh ibu saya itu akan sangat menentukan berapa nanti jumlah uang atau tamu ya yang diberikan kepada yang antar. Oh. Sehingga kita punya catatan kakak-kakak saya dan saya nanti kira-kira yang akan ngasih uang banyak itu siapa-siapa saja gitu. Nah itu biasanya kita jadi rebutan untuk mengantar yang mereka-mereka yang akan ngasih uang banyak itu. Misalnya saya punya Pak D itu 3 kebetulan semuanya lurah, kepala desa. Oh, pasti Nah, banyak dong ya. Banyak itu. Nah, itu biasanya kita rebutan untuk nganter itu. Baik. Ya. Ini cerita-cerita di masa kecil yang tentu akan membuat orang tadi ya kangen untuk pulang ke kampung halaman. Tetapi di Lebaran tahun ini kita berusaha untuk asik sekalipun tidak mudik. Lalu pemaknaan seperti apa Idul Fitri di masa pandemi, Pak Menko? Pertama, Idul Fitri itu kan sebetulnya intinya bersilaturahmi ya. Jadi Lebaran itu sebetulnya intinya bersilaturahmi. Sementara Idul Fitri itu sendiri kan artinya kembali ke keadaan suci. Setelah puasa itu sebetulnya dalam rangka membersihkan dosa kan kalau dalam ajaran agama Islam gitu ya. Sehingga mereka yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa itu dengan sungguh-sungguh dan betul-betul penuh perhitungan, artinya memperbanyak kebajikan dan meminimalisir sedikit mungkin hal yang buruk, itu nanti dosanya akan terhapus, dosa masa lalunya akan terhapus, sehingga dia akan terlahir kembali seperti bayi yang masih suci itu. Dan itulah yang sebetulnya hakikat dari Idul Fitri. Karena itu sebetulnya silaturahmi ketika harus bersalam-salaman, memaaf-maafan, kemudian berkunjung ke satu tempat ke tempat yang lain kerabat, itu sebetulnya tradisi saja gitu ya. Kenapa? Karena bermaaf-maafan kan juga tidak harus menunggu sampai ada Lebaran. Gitu. Iya. Berkunjung ke saudara juga tidak harus menunggu sampai Lebaran. Termasuk juga saling bertukar menukar pandangan informasi tentang kebaikan itu juga tidak harus berada dalam musim Lebaran saja. Ini yang harus kita pahami. Bahwa itu ada suatu tradisi yang sudah lama, yang sudah sangat kuat kita jadikan pedoman hidup, itu iya gitu. Tetapi tadi itu saya ingatkan ada hal yang lebih urgen, yang lebih muskil untuk kita yang harus kita hindari, yaitu ancaman dari wabah ini. Dan Betul. itu kalau di dalam ajaran agama itu ada dalil yang menyatakan Faizkarul mafasid muqaddamun ala jalbi masalih gitu. Artinya mendahulukan sesuatu yang mengancam, yang mudarat, yang menyulitkan, yang sampai mengancam kematian, itu harus diutamakan daripada perbuatan yang mungkin akan mendatangkan manfaat, tapi manfaatnya juga belum tentu terjadi jika pada akhirnya mudaratnya itu justru yang dapat. Karena itu maka sebetulnya secara agama pun ya tidak melaksanakan silaturahmi langsung tatap muka, bersalam-salaman, memaaf-maafan, saling berkunjung, itu tidak akan mengurangi makna hakikat dari Idul Fitri itu sendiri. Baik, lalu perbuatan yang menunjukkan kemenangan kita sebagai pribadi ini kan hari kemenangan. Seperti apa dalam kehidupan sehari-hari yang harus ditunjukkan bahwa kita ini seorang pribadi yang menang? Ya, iman kita itu kan ya naik turun ya. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang tidak gitu ya. Biasanya kalau dalam keadaan susah kita sangat ingat kepada Tuhan, ya, kemudian merintih-rintih kepada Tuhan. Tapi kalau sudah banyak kenikmatan dari Tuhan, kita lupa daratan, seolah kita sudah seperti Tuhan juga gitu ya.
Nah ini kelakuan manusia yang siklikal ini itu kemudian diberi jeda Idul Fitri, diberi jeda Ramadan puasa. Maksudnya apa? Agar ketika manusia itu ritme imannya itu berada dalam keadaan turun di bawah, itu kemudian terangkat kembali dengan kegiatan puasa dan Idul Fitri ini. Karena itu yang paling bagus sebetulnya untuk menunjukkan bahwa ibadah Ramadan kita itu diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dikabulkan semua ritual kita, itu adalah ukurannya gampang. Kalau setelah Lebaran itu kita semakin baik akhlak kita, budi pekerti kita, perilaku kita dibanding setelah Idul Fitri sebelum tahun lalu misalnya, maka itu tanda berarti keimanan kita meningkat, ketakwaan kita semakin kuat gitu ya. Dan itulah makna dari Ramadan, karena itu dalam Al-Qur'an disebut la'allakum tattaqun, agar kamu semakin takwa gitu. Kalau apa yang terjadi setelah puasa itu sama saja dengan puasa tahun lalu, ya, bahkan lebih merosot, ya berarti puasa kita ditolak oleh Tuhan gitu, tidak terkabulkan ritual ibadah puasa kita. Karena itu sebetulnya puasa itu adalah merupakan tangga untuk naik dari tahap demi tahap dalam arti keimanan dan ketakwaan kita. Yang penting sebetulnya bukan hanya untuk Tuhan, tapi sebetulnya juga tidak kalah penting adalah untuk sesama manusia. Kalau kita semakin baik berhubungan dengan sesama manusia, dengan Allah, ya, tidak hanya dengan Tuhan, itulah berarti ibadah puasa kita diterima atau mabrur, diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT. Begitu, Mas. Baik, itu secara pribadi begitu. Kalau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apa yang harus kita tunjukkan dalam keindonesiaan ini, belajar dari puasa dan Idul Fitri? Ya, sebetulnya kan karena mayoritas di Indonesia ini umat Islam, mestinya perbaikan-perbaikan, peningkatan-peningkatan kepribadian yang bersifat individual itu kan bisa menjadi kolektif kan. Sehingga kalau masing-masing orang ketika melaksanakan puasa itu berhasil diterima oleh Tuhan, oleh Allah SWT, maka akan secara kolektif itu akan menjadi kekuatan nasional. Jadi karena itu kebaikan atau perbaikan-perbaikan nasional kita, perbaikan-perbaikan secara agregat, itu akan sangat ditentukan oleh perbaikan-perbaikan individual. Salah satu medianya, salah satu mediasinya adalah ibadah Ramadan itu. Baik, di Idul Fitri tahun ini Pak Menko, kita bersilaturahmi secara virtual dan juga ada banyak masyarakat yang juga melakukan hal yang sama. Ini kesempatan bagi Pak Menko bisa menyapa pemirsa MNC News untuk juga bersilaturahmi. Silakan Pak Menko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa MNC News yang saya hormati dan saya muliakan, izinkan saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marilah kita manfaatkan Idul Fitri yang di luar biasa ini karena ada pandemi, dengan menyadari bahwa Idul Fitri itu artinya kembali kepada kesucian, dan secara kolektif kalau ibadah puasa kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah SWT, maka akan juga menjadi kekuatan kolektif, kekuatan agregat untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih baik. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhadjir Effendi sudah berbincang banyak untuk One on One. Selamat Idul Fitri. Salam untuk keluarga, untuk putra. Berlebaran di Jakarta ya berarti ya kita ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Ya.